Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Tim SAR gabungan menghentikan pencarian terhadap nelayan bernama Mahmud yang hilang di perairan Muara Telake, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir. Penghentian pencarian lantaran sesuai perintah undang-undang. Selama 7 hari tidak juga menemukan korban hilang. Berikut informasinya. 7 hari berusaha keras melakukan penelusuran mencari korban tenggelam, tim Basarnas Kaltim menarik kembali seluruh anggota tim dan peralatan ke posko masing-masing. Pencarian terhadap nelayan yang hilang setelah perahunya ditabrak kapal tanker dihentikan. Mahmud adalah warga Sungai Parit RT 1 Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pria berusia 59 tahun itu bersama dengan temannya bernama Saming, malam itu sedang tertidur di atas perahu ketika datang kapal tanker menabrak perahu mereka. Ketika itu perahu diikat pada tali tambat sehingga ketika tertabrak kapal tanker, kapal langsung terbalik dan tenggelam di bawah kapal. Saat itulah Mahmud tidak diketahui berada di mana, sementara Saming berhasil selamat setelah berpegang pada perahu yang terbalik. Tim SAR sebelum meninggalkan posko pencarian melakukan briefing dan menemui keluarga korban Mahmud. Mereka mengabarkan bahwa pencarian dihentikan sesuai dengan perintah undang-undang setelah 7 hari dilaksanakan operasi pencarian. Selamat sore, hari ini ya untuk bergerak segera kita sudah berbut segala pakaian atau barang-barang disiapkan, kemudian baik. Baik. Hei. Kami udah cari, tapi yang lebih baik tujuannya karena Pak ya akan dilanjutkan terus sampai K+7 Pak. Jadi nanti kita melihat gitu Pak. Informasikan. Iya. Jadi ya kan saya mewakili rekan-rekan di sini minta maaf Pak, misalnya ada kesalahan dari perkataan atau tindakan atau kurang yang berkenan, minta maaf banget Pak. Gak ada maksud kok, kami cuma niatan untuk nolong. Ya saya begitu juga. Meski pencarian dihentikan, namun monitoring terus dijalankan. Bahkan jika diperlukan untuk evakuasi korban, tim SAR dioperasikan kembali. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Aksi penambangan batubara secara ilegal disuarakan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam jaringan aksi mahasiswa dan pemuda pembaharu Kaltim. Para mahasiswa menuding penambangan ilegal terjadi di daerah Sungai Siring dekat Bandara APT Pranoto dan di Makroman Sambutan. Berikut informasinya. Aksi demo para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi dinamakan Jemper itu dilakukan di depan Mapolresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi. Selain berorasi, para mahasiswa juga membakar ban bekas sehingga menimbulkan kepulan asap yang tebal. Kami hentikan tambang-tambang ilegal ini. Tangkap semua oknum perusahaan negeri. Jangan sumbat perut nafsumu para penguasa. Padahal engkau telah mengantongi dosa-dosa. Lubang-lubang raksasa terbengkalai, membekas bumi dengan perut terburai.
Dari keterangan Koordinator Lapangan Ahmad Husaini yang juga Ketua Jemper Kaltim, demo ke Mapolresta adalah tindak lanjut karena beberapa bulan sebelumnya sudah membuat laporan ke Mapolresta. Para pendemo ingin mendapat tanggapan para penegak hukum, namun para mahasiswa merasa saluran penyampaian aspirasi mereka tersumbat karena tidak ada respon. Menurut temuan para mahasiswa, kasus illegal mining terjadi di mana-mana, bukan hanya di Kabupaten Kutai Kartanegara, namun juga di Samarinda. Para mahasiswa menunjuk adanya penambangan diduga liar di Sungai Siring dekat Bandara APT Pranoto dan juga di wilayah Makroman, Kecamatan Sambutan. Para mahasiswa mengaku memiliki data-data kalau beberapa titik itu menjadi objek eksploitasi penambangan yang diduga dilakukan perusahaan tanpa izin. Pada hari ini kami melakukan kegiatan pengawalan atas laporan kami bahwa ada kejadian aktivitas tambang ilegal di sekitaran Bandara APT Pranoto dan daerah Makroman. Aksi lagi satu kali di Polres Samarinda, bila mana tidak diindahkan, maka mau tidak mau kami harus pergi ke Balikpapan menuju Polda untuk melaporkan dan kami akan menyebutkan siapa nama pelaku tersebut. Kurang lebih inisialnya M. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti minta diambil alih oleh Polda ya? Polda yang turun tangan. Dan juga seandainya Polda tidak bergerak, mau tidak mau, kami harus melakukan melakukan dana juang di simpang-simpangan untuk bisa berangkat ke Jakarta melakukan ke Mabes Polri melalui Barreskrimnya. Kurang lebih begitu, Pak. Kasus illegal mining marak terjadi di Kalimantan Timur. Ada beberapa kasus diungkap Kejaksaan Tinggi dan tim Reskrim Mabes Polri, namun belum meredakan operasional para penambang liar. Tim Kaltim TV Ahmadi melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Satreskrim Polres Kutai Kartanegara mengamankan 2 orang pencuri, Rizky dan Madi. Keduanya berusia 18 dan 23 tahun, diciduk setelah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di Jalan Dr. F.L. Tobing, Rempangga, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. 2 pelaku pencurian dengan kekerasan itu, Rizky dan Madi, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini keduanya meringkuk di sel tahanan Polres Kutai Kartanegara lantaran memasuki rumah orang dengan maksud mencuri dan melukai pemilik rumah. Rizky dan Madi berbekal linggis mencongkel rumah korban malam hari 8 Desember lalu. Namun tindakan itu ketahuan oleh pemilik rumah sehingga pelaku mengancam agar tetap berada di kamar. Saat itu pemilik rumah membangunkan anaknya sehingga terjadi perkelahian. Akibat perkelahian itu anak korban mengalami luka sayat di tangan. Sementara pelaku melarikan diri tanpa sempat mengambil harta benda korban. Menurut keterangan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Irwan Masulin Ginting, pelaku hanya mengambil kunci mobil milik korban, sementara mobilnya aman-aman saja tidak dibawa pencuri. Ini dengan tersangka 2 orang, Rizky dengan Madi ini, modus operandinya pada malam hari melakukan pencurian dengan cara mencongkel ventilasi pintu belakang dengan menggunakan linggis. Pada saat melakukan perbuatannya, pemilik rumah terbangun, kemudian oleh pelaku disuruh masuk ke kamar, di mana pemilik rumah sempat membangunkan anaknya yang sedang tidur di kamar. Kemudian terjadi perkelahian dengan anaknya sehingga korban atau anak korban mengalami luka sayat pada tangan. Kemudian pelaku lari meninggalkan tempat kejadian. Ada barang yang dibawanya? Barang yang dibawa kebetulan hanya sempat kunci kendaraan, kunci mobil. Tidak lama berselang setelah tim Polres Kukar menerima laporan dari korban, kedua pelaku berhasil diciduk dari kediaman masing-masing.
Kini kedua pelaku menghadapi ancaman pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP, junto pasal 362 KUHP. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Ratusan pil ekstasi yang disiapkan untuk pergantian tahun berhasil digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai. FA 33 tahun digiring petugas BNNK Balikpapan pada Kamis malam Jumat beserta barang bukti ekstasi sebanyak 925 butir beserta 1 poket sabu seberat 2 gram. Kepala BNNK Balikpapan Kompol M. Daud menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat 4 hari melakukan penyelidikan. BNNK bersama Bea Cukai berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA yang hendak mengambil paket kiriman yang telah dicurigai sebelumnya. Saat diperiksa benar saja, kotak paket yang mengarah ke sebuah alamat di kawasan Balikpapan Selatan tersebut berisi ratusan pil ekstasi. BNN secara utuh, mulai dari BNN Pusat, BNN Provinsi, BNNK Kota Balikpapan, dibantu dan kerjasama penuh dari Bea Cukai, juga mulai dari Jakarta sampai dengan penindakan tadi. Dan rekan-rekan bisa lihat, beliau sampai sekarang pun juga tetap bersama kita, dan apa yang dijelaskan di dalam Impres nomor 2 tahun 2020 ini memang peran kita bersama, ya. Dan tentunya ini kita sangat antisipasi di akhir tahun 2020 ini, terutama dalam penggantian tahun, ya, banyak orang memanfaatkan celah ini. Nah, kita buktikan ini ekstasi. Kita tahu bahwa ekstasi itu biasa digunakan di tempat-tempat hiburan malam. Beda dengan sabu-sabu, itu digunakan di rumah-rumah. Karena ini ditelan, minum air putih, selesai. Berapa butir Pak yang diamankan? Ini adalah banyak sekali, dan ini adalah pengungkapan terbesar. Ini adalah 925 butir. Tidak cukup di situ, juga ada beberapa gram sabu-sabu, dan kasus ini tetap kami kembangkan karena menurut dari pengakuan tersangka, perbuatan ini bukan yang pertama. Sementara itu, pelaku FA yang kesehariannya sebagai sopir tersebut mengaku dirinya diupah oleh seorang yang dikenalnya dari rekannya tempat bekerja. Tergiur dengan upah 10 juta, FA nekat mengambil paket kiriman yang datang dari pangkalan bun tersebut. Diakui FA, paket tersebut merupakan paket kedua yang diterimanya. Rencananya ratusan pil ekstasi tersebut akan dikirim kembali ke Sulawesi Selatan untuk pesta akhir tahun. Berapa kali sudah ngambil, Mas? 2 kali. 2 kali. Kenapa mau, Mas? Kenapa? Karena kebutuhan, Pak. Yang pertama kali sudah terima upah, Mas? Sudah. Yang kedua kalinya ini? Belum. Yang pertama berapa, Mas, diupah? 10 juta. 10 juta. Kenapa membeli ekstasi ketimbang sabu-sabu, Mas? Ya. Saya cuma ditawarin ini. Disuruh jemput. Di mana jemputnya, Mas? Di Tiki. Oh, di Tiki. Atas perbuatannya, FA disangkakan pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Diduga karena stres, seorang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Balikpapan diduga lompat dari lantai 6. Korban ditemukan tak bernyawa di lantai 3.
Kejadian mengejutkan terjadi di Rumah Sakit Siloam Balikpapan pada Jumat sore. Seorang pasien COVID-19 ditemukan di balkon lantai 3. Diduga pasien melompat dari lantai 6 tempatnya dirawat. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan menjelaskan, dari informasi yang diterima pasien ini mengalami tingkatan stres yang cukup tinggi. Bahkan, pasien COVID-19 yang satu kamar dengannya selalu ribut sehingga dipisahkan dengan pasien lainnya. Belum diketahui secara pasti apakah pasien ini terjatuh atau melompat, namun ditemukan di balkon lantai 3 dalam keadaan tak bernyawa. Saya dilapori bahwa pasien itu memang ada beberapa hari seperti ada beberapa gangguan begitu perubahan, sehingga oleh rumah sakit juga dengan pasien lain dipisahkan, dia sendiri, tapi ternyata kita dilaporin kan kemarin dia jatuh, apakah menjatuhkan diri apa jatuh, pokoknya jatuh lah dari lantai 5 ke lantai 3 dan meninggal dunia dalam posisi dia COVID-19. Ada dugaan katanya dia kelamaan dirawat dan sempat berkelahi dengan petugas. Iya, dia kan memang dia itu perkembangan kejiwaannya agak labil. Dengan pasien yang di sebelahnya juga dia bertengkar, sehingga itu akhirnya dipisahkan. Gitu. Memang kondisinya masih positif dan istrinya, anaknya juga positif, cuma kan istrinya di rumah. Gitu. Dugaan awal berarti dia lompat Pak ya? Belum kita pastikan apakah lompat apa jatuh, terjatuh ya. Tapi ya posisinya seperti itu, bahwa dari lantai 5 ditemukan di lantai 3. Wali Kota mengingatkan agar petugas rumah sakit lebih peka terhadap pasien yang cenderung alami depresi agar tidak terjadi lagi pasien yang terjatuh atau melompat. Korban dimakamkan secara protokol kesehatan di kilometer 15 Karangjoang, Balikpapan Utara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Di balik gegap gempita Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kekayaan sumber daya alam migas, batubara, dan wisata sejarah, kabupaten itu juga menjadi lumbung pangan bagi masyarakat lokal maupun kota-kota tetangganya. Dari kabupaten itulah muncul perdagangan hasil pertanian seperti beras dan juga sayur-sayuran. Kuatnya potensi pertanian itu dilirik oleh politisi PDI Perjuangan Muhammad Samsun. Wakil Ketua DPRD Kaltim itu membaca peluang masyarakat dari sektor pertanian seperti padi, buah-buahan, dan beras. Salah satu desa yang dilirik Muhammad Samsun adalah Desa Bukit Raya Tenggarong Seberang. Pekan tadi dia mengajak sejumlah wartawan untuk melihat dari dekat bagaimana potensi hasil pertanian di daerah itu. Memastikan apakah program yang menggunakan APBD provinsi itu bisa berjalan, dilaksanakan, satu dilaksanakan, dan keduanya fungsional. Berapa banyak bisa mengcover dan fungsinya seberapa besar, kita memastikan itu. Dan alhamdulillah kalau kita dengar tadi dari Pak Kades, dari Pak Kadus, dan yang lainnya, ternyata ya alhamdulillah bisa mengcover sekitar 2.000-an hektar. Nah ini yang kita mesti harus lanjutkan program-program seperti ini, karena ini berkaitan langsung dengan pangan masyarakat Kalimantan Timur dan juga insya Allah nanti menjelang IKN. Nah kami berharap agar program-program yang bersifat untuk pengembangan ketahanan pangan kita ini bisa kita maksimalkan ke depannya.
Kunjungan ke lokasi pertanian itu untuk memastikan alokasi anggaran dari APBD Kaltim dikerjakan secara benar untuk kepentingan para petani. Dengan dana 2,5 miliar digunakan untuk normalisasi sungai, pintu air, jembatan, gorong-gorong, dan cek dam yang dapat membackup sekitar 2.000 hektar lahan pertanian. Versi Muhammad Samsun, Kaltim perlu menyiapkan lumbung pangan untuk menyambut perpindahan ibu kota baru. Salah satunya adalah dengan menambah produksi pertanian dengan cara memperluas lahan. Ini masih ada satu lagi PR kita. Ini baru anak sungai menuju sungai Pelajuan. Nah, muaranya di sungai Pelajuan. Kalau sungai Pelajuan nanti kita normalisasi lagi, air itu langsung los turun ke Sungai Mahakam di Lepu, di Tanjung Batu. Nah, kalau Sungai Pelajuan itu kita normalisasi, ini nggak akan sempat menggenang bisa produktif setiap saat. Nah, bahkan 3 musim bisa, Pak? 3 musim insya Allah bisa. Sungai Pelajuan sendiri secara kewenangan itu mungkin masuk di wilayah BWS. Sehingga APBD provinsi belum bisa masuk ke sana, tapi kita upayakan nanti koordinasi dengan BWS karena Sungai Pelajuan itu melintasi dan manfaatnya bisa fungsi untuk 6 desa. Para petani desa Bukit Raya optimis dukungan pemerintah terhadap kawasan pertanian mereka bisa meningkatkan produksi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosbi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.